Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam kuliah virtual. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema terkait dengan manajemen. Jadi materi ini adalah materi pertama ya di dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, jadi sebelum kita akan mendiskusikan terkait dengan manajemen pendidikan secara keseluruhan, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan konsep manajemen atau gambaran umum tentang manajemen. Sebelum kita nanti akan mendiskusikan tentang manajemen di dalam dunia pendidikan. Nanti materi ini akan saya share di grup WA yang sudah kita bentuk, atau nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya baik, yang pertama terkait dengan awal mula manajemen ya, adik-adik semua. Jadi kalau kita membaca berbagai referensi dari berbagai literatur, baik itu dari internet maupun dari buku, kita banyak menemukan di sana sejarah manajemen itu muncul ketika dimulainya revolusi industri, begitu. Nah, jadi mulai muncul mesin uap. Lalu kemudian banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan yang muncul seperti itu. Itu sebetulnya awal mula muncul manajemen yang dinamakan manajemen saintifik. Nah, silakan selengkapnya adik-adik baca di berbagai macam literatur. Di sana muncul tokoh-tokoh seperti Henry Fayol, lalu kemudian Adam Smith yang menulis buku Wealth of Nation. Jadi silakan adik-adik search di internet. Namun adik-adik sekalian, jika kita mengkaji secara substansial atau secara mendalam hakikat dari manajemen itu sendiri, sebetulnya manajemen itu sudah ada sejak awal mula manusia itu ada di bumi, gitu. Nah, kalau kita di Islam, kita meyakini bahwa nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, jadi sejak mereka pertama kali diturunkan di bumi, itu dari surga ke bumi ya, itu mereka beraktivitas di bumi, misalnya mencari makanan, lalu kemudian mencari tempat tinggal, dan berupaya untuk bertahan hidup. Itu sebetulnya mereka itu sedang menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Nah, jadi bagaimana mereka mengelola hari-hari mereka agar supaya mereka bisa melangsungkan kehidupan. Nah, sama juga dengan misalkan orang-orang yang meyakini bahwa manusia itu berasal dari kera, misalkan dari teori evolusi. Anda bisa mempelajari teori evolusinya Charles Darwin. Apakah itu betul atau tidak? Perlu kita ketahui bersama bahwa memang nenek moyang kita dahulu itu ketika mereka bertahan hidup, lalu kemudian mereka mengumpulkan makanan, mereka membuat misalkan tombak, membuat panah untuk berburu, dan berusaha untuk membuat tempat tinggal dan untuk bertahan hidup dan seterusnya. Itu sebetulnya mereka telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Jadi bagaimana mereka mengolah atau mengelola proses kehidupan mereka agar supaya bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya itu mereka menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Nah, lalu yang kedua, ditemukannya, kita bisa melihat misalkan hari ini ada Candi Borobudur, ada piramid yang ada di Mesir. Nah, jadi kenapa bisa ada piramid, kenapa bisa ada Candi Borobudur? Itu sebetulnya berangkat dari orang-orang yang kemudian mengkoordinasikan orang lain yang kemudian membangun piramida atau Candi Borobudur itu. Nah, itu kan prinsip-prinsip manajemen. Jadi bagaimana kemudian satu orang lalu kemudian memobilisasi banyak orang lalu kemudian membuat suatu bangunan. Nah, itu sebetulnya adalah penerapan prinsip manajemen sebetulnya. Kalau di Mesir kan bagaimana Firaun memobilisasi jenderal mereka untuk memobilisasi budak-budak lewat para jenderal untuk membangun piramida. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah manajemen itu sudah muncul sejak dahulu, atau orang-orang menerapkan manajemen itu atau mengelola komunitas itu sudah ada sejak dahulu. Ya, kemudian yang berikutnya, mengapa harus ada manajemen? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ini yang paling penting. Kenapa harus ada manajemen? Apa itu manajemen dan kenapa harus manajemen? Nah,
Yang pertama kita bisa melihat realita hari ini adalah fakta bahwa manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Nah, jadi contoh bahwa manusia itu adalah makhluk sosial itu misalnya kita bisa melihat di dalam diri kita. Nah, di dalam diri kita ini misalkan baju yang kita gunakan, kan? Nah, baju yang kita gunakan itu pasti bukan kita sendiri yang menyelesaikannya. Itu pasti diselesaikan oleh orang lain. Begitu juga sepatu, begitu juga apapun yang kita gunakan, handphone, habis itu lalu pokoknya segala apapun yang melekat di dalam diri kita itu pasti bukan kita yang mengerjakan itu. Nah, itu artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang notabene dia tidak bisa untuk hidup sendiri. Kalaupun dia hidup sendiri itu dia akan kesulitan karena pasti dia akan membutuhkan pihak luar seperti itu. Nah, contoh yang saya katakan tadi misalkan apa yang kita kenakan itu pasti ada keterlibatan orang lain di sana. Nah, lalu yang kedua, setiap manusia itu adalah anggota organisasi. Nah, ini yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Siapapun kita, itu pasti kita adalah anggota organisasi, gitu. Siapapun kita. Nah, saya kasih contoh misalkan, anak yang baru lahir itu pasti sudah dia sudah terlibat di dalam organisasi, entah itu organisasi keluarga maupun organisasi yang masuk di dalam struktur negara, masuk di dalam catatan negara. Nah, kalau di dalam catatan negara misalkan ketika anak itu lahir, dia harus sudah punya akte kelahiran, harus masuk di dalam kartu keluarga. Nah, itu kan berarti anak itu sudah masuk di dalam catatan negara. Berarti sudah berada di dalam satu organisasi, kan? Namanya organisasi di dalam di dalam negara gitu. Nah, belum lagi kalau misalkan kita status kita sebagai seorang anak yang kemudian belum menikah ya, maka kita masuk di dalam anggota keluarga yang kepala keluarga ini itu adalah bapak kita begitu. Nah, jadi siapapun kita itu pasti kita masuk di dalam anggota organisasi gitu ya. KTP yang kita punya itu adalah bukti, SIM, terus habis itu kartu keluarga dengan akte kelahiran itu adalah bukti bahwa kita itu sudah masuk di dalam suatu anggota organisasi. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan adik-adik statusnya sekarang sudah mahasiswa. Jadi berarti sudah masuk di dalam anggota organisasi di dalam kampus. Gitu. Nah, berikutnya kita akan melihat lalu kemudian apa manfaat manajemen di dalam organisasi, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan melihat manajemen itu adalah kekuatan berpikir, gitu. Di dalam organisasi itu kalau tidak ada manajemen, maka organisasi itu tidak lebih dari sekedar kerumunan, gitu. Nah, organisasi itu dia ada pimpinan dan ada bawahan, kan. Saya kasih contoh misalkan di dalam dunia pendidikan ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, lalu kemudian ada pegawai. Kalau struktur itu atau organisasi itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru dan pegawai itu kemudian tidak ada manajemennya, maka itu tidak lebih dari sekedar kerumunan, gitu. Maka harus ada manajemen supaya dari pimpinan sampai dengan bawahan itu bisa bergerak, organisasi itu bisa bergerak, gitu. Nah, termasuk juga manajemen di dalam organisasi itu, manajemen sebagai mesin penggerak unsur-unsur pembentuk sistem. Jadi seperti tadi itu, dengan adanya manajemen maka organisasi itu bisa bergerak karena memang manajemen ini dia adalah mesin penggerak. Nah, lalu yang berikut, manajemen menjadi penentu keberhasilan organisasinya. Ini jelas sekali. Misalkan organisasi mencantumkan program-program kerjanya yang ada misalkan di satu lembaga pendidikan, program tahunan seperti ini misalnya dirumuskan. Lalu program setiap semester seperti ini, gitu. Lalu visi misinya itu seperti ini. Nah, itu tidak akan tercapai kalau tidak ada manajemen.
tidak ada pengelolaan yang baik begitu. Nah, maka manajemen itu menjadi faktor penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi. Nah, ini ada beberapa definisi manajemen, itu silakan, itu banyak sekali bertebaran di internet, silakan adik-adik search ya, definisi manajemen yang pada prinsipnya itu planning, organizing, actuating, controlling. Jadi merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasikan, mengkontrol. Nanti di video-video berikut nanti akan saya diskusikan itu. Apa itu perencanaan, kenapa harus melakukan perencanaan, apa pentingnya perencanaan bagi organisasi. Begitu juga dengan organizing, itu nanti akan saya diskusikan. Jadi setelah direncanakan, diorganisir. Begitu. Nah, apa pentingnya organisir, apa pentingnya mengorganisir suatu rencana, lalu kemudian actuating atau menggerakkan. Jadi setelah direncanakan, diorganisir sedemikian rupa, kemudian digerakkan. Nah, digerakkan ini bagaimana menggerakkan dan apa sebetulnya yang menjadi penting di dalam penggerakan ini gitu, atau actuating. Jadi actuating itu bagaimana kemudian rumusan yang sudah direncanakan dan diorganisir lalu kemudian digerakkan. Nah, digerakkan ini tentu dengan segenap kekuatan ya, dengan segenap sumber daya atau resources, baik sumber daya manusia, keuangan dan seterusnya. Lalu kemudian dikontrol. Nah, controlling, terakhir itu controlling. Sebenarnya ada banyak sekali ya, cuman perasannya itu, intisarinya itu adalah 4 itu. Gitu. Nanti silakan adik-adik baca di berbagai macam literatur itu, adik-adik bisa menemukan banyak sekali definisi dari fungsi-fungsi manajemen. Nah, controlling itu adalah mengkontrol apakah realisasi atau praktek-praktek kerja-kerja organisasi itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Nah, fungsi controlling itu di situ. Nanti ke depan juga akan saya diskusikan. Gitu. Nah, lalu yang berikut pada prinsipnya, pada intinya adalah inti dari manajemen itu, adik-adik sekalian, sebetulnya sederhana. Inti dari manajemen itu sebetulnya sederhana. Itu adalah kepemimpinan. Gitu. Nah, jadi itu intinya. Jantungnya manajemen sebenarnya adalah kepemimpinan. Gitu. Manajemen itu bisa berjalan dengan baik kalau kepemimpinannya juga baik, manajerialnya juga baik. Itu kuncinya. Nah, maka kepemimpinan itu harus ada kompetensinya, atau pemimpin itu dia harus memiliki kompetensi. Namanya kompetensi manajerial. Gitu. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin itu ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama itu kompetensi mengelola sumber daya atau resources, baik sumber daya manusia maupun keuangan maupun sarana prasarana. Itu pemimpin harus memiliki kompetensi untuk mengelola itu. Gitu. Lalu yang kedua, pemimpin itu harus memiliki kompetensi interpersonal atau kemahiran interpersonal. Jadi dia mampu bekerja dalam tim. Nah, itu pemimpin yang punya skill itu seperti itu. Dia mampu bekerja dalam tim, lalu bernegosiasi, jadi berdiplomasi ya. Lalu kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kan anggotanya itu kan pasti beragam kan. Nah, pemimpin yang punya skill yang baik itu ketika pemimpin itu mampu bekerja di dalam dengan anggotanya, yang kemudian anggotanya itu memiliki sudut pandang, memiliki latar belakang, suku, agama maupun budaya itu yang berbeda-beda. Gitu. Nah, di situ pemimpin akan diuji ketika dia mampu bekerja sama dengan bawahannya yang berbeda-beda latar belakang dan pemikiran seperti itu. Lalu pemimpin juga harus mampu menguasai teknologi. Pemimpin harus mampu menguasai teknologi informasi. Gitu. Jadi tidak apa-apa misalkan kalau pemimpin tidak menguasai teknologi itu disuruh kepada bawahannya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknologis seperti itu. Tetapi harus beriringan dengan semangat pemimpin itu, seorang pemimpin untuk terus belajar dan menggali pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan teknologi gitu. Jadi pemimpin itu juga harus update pengetahuan terkait dengan teknologi agar supaya skillnya itu bisa lebih terasah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan adik sekalian, tidak perlu berpanjang lebar. Paling tidak adik-adik memahami konsep besar dari manajemen.
Jadi sebetulnya di sini saya tidak menyampaikan teori-teori manajemen karena sudah banyak bertebaran di mana-mana, di internet itu sudah banyak sekali. Dan pada prinsipnya kata kunci dari manajemen itu dia adalah kemampuan manajerial atau kemampuan seorang pemimpin di dalam mengelola organisasi. Nah, itu kata kuncinya. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, semakin baik skill pemimpin, itu semakin baik pula manajemennya itu akan semakin baik. Nah, semakin baik manajemen, maka semakin dekat pula organisasi itu untuk mencapai visi misinya. Jadi seperti itu. Nah, minggu depan kita akan mendiskusikan terkait dengan manajemen pendidikan. Jadi bagaimana manajemen yang saya jelaskan tadi itu kemudian diterapkan di dalam dunia pendidikan. Baik, saya kira itu adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti silakan dikomentari video saya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.